Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang mukmin, kita mengetahui dan yakin bahwa setiap hamba Allah di bumi ini pasti akan diuji, akan dicoba dengan macam-macam cobaan dan musibat. Right? Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan ujian? Right? Karena ujian itu pasti akan datang. Right? Yang pertama, ketika kita diuji, ingat apa yang Allah ambil dan apa yang Allah tinggalkan itu pasti lebih banyak yang Allah tinggalkan. Jadi misalnya Urwah bin Zubair ketika kakinya dipotong, karena kalau enggak penyakitnya akan merawat ke atas. Right? Ketika dipotong dia jadi pingsan. Ketika sadar dikasih tahu bahwa anaknya yang paling kecil, yang paling cintai meninggal dunia. Allah, bayangkan coba. Kaki hilang satu, anak hilang satu. Allah. Tapi karena dia seorang mukmin yang yakin sama Allah Subhanahu wa taala, dia langsung salat 2 rakaat. Ya, karena kata Allah dalam Quran, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolong kepada Allah ketika dicoba dengan sabar. Sabar artinya menerima, nggak komplain, nggak mengeluh. Kemudian salat. Pun dia berkata, "Alhamdulillah Allah, saya punya kaki 2, diambil 1. Saya punya anak 7, diambil 1. Allah." Jadi selalu itu. Jadi jangan fokus kepada yang hilang, fokus kepada yang ada pada kita. Right? Yang kedua, ingat bahwa yang menguji kita itu siapa? Allah Arhamur Rahimin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Yang melebihi sayangnya ibu kita. Kita tahu kan gimana ibu sayang kepada kita. Allah lebih sayang lagi. Oleh karena itu Allah tidak akan menguji kita, membebani kita di luar kemampuan kita. Allah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ketika Anda dicoba, berarti hanya Anda yang bisa menanggulangi cobaan itu. Kalau enggak dikasih orang lain. Ada seorang ibu punya anak-anaknya otis. Berat itu punya anak otis. Ya. Jadi dia bingung kenapa Allah kasih sama saya begitu. Saya bilang, "Bu, karena Allah tahu hanya ibu yang bisa mengatasi anak itu. Kalau enggak, kasihkan sama orang lain." Ya, ini kan juga kita jangan banyak mengeluh tentang istri kita misalnya. Kadang ada yang bisa mengatasi istri kita kecuali kita sebagai suami. Demikian juga istri, nggak boleh mengeluh banyak tentang suaminya. Karena kalau enggak Allah tidak akan satukan itu antara kedua itu. Right? Juga yang ketiga, ingat yang menguji kita itu adalah Ahkamul Hakimin, yang maha bijaksana. Allah. Jadi pasti ketika ada suatu cobaan musibat mengena kepada kita, berarti mesti ada hikmatnya. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang tidak. Ya, ada kemungkinan, right, cobaan itu agar supaya kita selamat dari api neraka. Karena amal ibadah kita itu kurang, nggak cukup untuk ke surga. The only way supaya kita itu masuk surga adalah dengan cobaan itu. Kemudian kita sabar dengan dicoba itu, itulah yang membuat kita ke surga. Allah. Jadi musibah itu berarti apa? Suatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Right? Ya, demikian juga ada seorang dulu, dia ada bisnis trip penting sekali ini. Terus karena di New York ini macet, rupanya sampai ketinggalan pesawat dia. Bukan main marahnya ya. Semua orang dikutuk. Besoknya gembira dia. Kenapa? Karena pesawatnya jatuh di laut. Allah.
Jadi musibah itu dunia ingin menyelamatkan dia. Mesti ada. Coba setiap musibat kalau kita renungkan mesti ada hikmahnya. Karena datang dari siapa? Dari Ahkamul Hakimin. Ya. Kemudian yang keempat, kalau kita diuji berarti kita lagi disayang. Dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Allah. Idza ahabballahu imra'an ibtalah, kata Nabi. Kalau Allah menyenangi seorang, mencintai seorang, Allah mengujinya. Allah cinta kepada kita. Right? Karena Allah itu mengasihi dunia ini, harta, jabatan, semua dunia kan, kepada siapa saja. Baik yang Allah cintai dan Allah benci. Allah kasih dunia. Sulaiman alaihissalam dikasih dunia. Fir'aun juga, Qarun kasih dunia. Tapi iman, akhirat, Allah hanya ngasih kepada yang Allah cintai. Allah. Right? Kemudian yang kelima, inna ma'al usri yusro. Right? Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Janji Allah. Jadi kalau kita kata dalam kesulitan, itu pasti nanti ada jalan keluar. Right? Jangan putus asa. Yakin tuh. Karena yang ngomong Allah 2 kali. Inna ma'al usri yusro, fa inna ma'al usri yusro 2 kali. Hanya kadang-kadang memang memerlukan waktu. Sengaja Allah SWT memberikan solusinya agak lambat agar supaya kita dapat pahala. Pahala apa? Pahala menunggu dengan sabar. Allah. Innallah ma'as sobirin. Ya. Yang terakhir, kita bertanya, apakah Allah tahu apa yang terjadi? Tahu pasti. Apakah Allah bisa menyelesaikan? Pasti. Nah, ini mungkin kita kurang banyak berdoa. Jadi banyakkan doa kepada Allah SWT. Ingatkan kita. Doa kepada Allah SWT agar supaya kita diringankan dari beban ini. Jangan mengecilkan the power of doa. Ya. Jadi itulah beberapa tip bagaimana kita menanggulangi ketika kita diuji. Mudah-mudahan pertama kita selamat dari ujian. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tip tadi ketika kita diuji nanti, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.